عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول نبينا عليه الصلاة والسلام فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخواني في الدين rahimani wa rahimakumullah. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa qauluh, dan firman Allah Azza wa Jalla, wa huwa shadidul mihal, dan dialah Allah zat yang maha keras makarnya. Wa qauluh, dan firman-Nya, wa makaru wa makar Allah wallahu khairul makirin, dan mereka berbuat makar, Allah pun membalas makar mereka, dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Wa qauluh, dan firman Allah Azza wa Jalla, wa makaru makran wa makarna makran wa hum la yash'urun, mereka berbuat makar dan kami membalas makarnya, sedangkan mereka tidak merasa. Wa qauluh, dan firman-Nya, innahum yakiduna kaida wa akidu kaida, sesungguhnya mereka berbuat tipu daya dan aku membalas tipu daya mereka. Ayat-ayat yang baru saja dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah seluruhnya menetapkan bagi Allah Azza wa Jalla
sifat al-makru wal kaidu wal mihal, sifat berbuat makar, tipu daya, dan keras makarnya. Sifat-sifat ini bagi Allah Azza wa Jal adalah sifat-sifat hakikiyah, bahwa hakikatnya ada pada zat Allah Azza wa Jal. Oleh karena itu Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan sifat-sifat ini sesuai dengan zahir al-ayat. Mereka tidaklah mentakwilkannya kepada makna-makna yang lain dan tidak pula menolaknya, sebagaimana perbuatan ahlul bidah. Namun di sini kita perlu tahu bahwa sifat al-makru wal kaidu wal mihal disebutkan oleh para ulama mengenai definisinya, yaitu at-tawassulu bil asbabil khafiyah ila al-iqa'i bil khasmi. Yang dimaksud dengan al-makru wal kaid wal mihal, makar, tipu daya, dan keras makarnya, yaitu at-tawassulu bil asbabil khafiyah, mencari jalan untuk sampai dengan sebab-sebab yang tersembunyi, ilal iqa' bil khasm, kepada menjatuhkan musuh. Saya ulangi, mencari jalan untuk sampai dengan sebab-sebab yang tersembunyi kepada menjatuhkan musuh. Yani bahwa yang melakukan al-makru wal kaid wal mihal menjatuhkan musuhnya dengan sebab-sebab yang tersembunyi yang tidak diketahui oleh musuhnya. Sifat al-makru wal kaid wal mihal ini dijelaskan oleh para ulama bahwa sifat-sifat ini terbagi dua. Tanqasimu ila naw'ain. Bagian yang pertama berupa makar wal kaid wal khida', makar, tipu daya, dan muslihat yang merupakan keburukan. Tapi adapun ketentuannya yaitu isal syai' ila al-ghair fi tariqin khafiyyin liman la yastahiqqu, menyampaikan sesuatu yang menjatuhkan orang lain dengan cara yang tersembunyi bagi orang yang tidak berhak untuk mendapatkannya. Ini yang pertama. Adapun yang kedua,
yaitu al-makru wal kaid wal khida', makar, tipu daya dan muslihat yang baik. Adapun ketentuannya yaitu isal syai' ila al-ghair bi tariqin khafiyyin liman yastahiqquhu 'uqubatan lah. Menyampaikan sesuatu untuk menjatuhkan orang lain dengan cara yang tersembunyi, namun bagi orang yang berhak mendapatkannya sebagai balasan atasnya. Maka bahagian yang pertama, al-awwal madmum, tercela, wasani mamduh, sedangkan yang kedua terpuji. Bila seorang melakukan tindakan-tindakan dengan cara-cara yang tersembunyi untuk menjatuhkan orang lain, namun orang lain ini tidak berhak untuk mendapatkan yang demikian, ini disebut dengan makar, disebut dengan al-kaid, tipu daya, dan disebut pula dengan al-nihal atau al-khida', muslihat. Namun sifatnya tercela. Kenapa? Karena dilakukan tindakan-tindakan ini untuk menjatuhkan orang lain dengan cara yang tersembunyi, dalam kondisi orang itu tidak berhak untuk mendapatkannya. Jadi mengandung kezaliman, aniaya, kejahatan kepada orang lain. Ini qabih, perkara yang buruk, mazmum, tercela. Namun di sana ada makar, tipu daya dan muslihat yang baik, yaitu bila kita melakukan tindakan-tindakan untuk menjatuhkan orang lain dengan cara yang tersembunyi, namun orang itu berhak untuk mendapatkannya sebagai balasan atasnya. Nah, apabila seorang melakukan hal ini, maka disebutlah makarnya sebagai makar yang terpuji, tipu dayanya sebagai tipu daya yang terpuji, dan muslihatnya adalah muslihat yang terpuji. Maka perlu kita lihat di sini sebagai contoh, misalnya bagi makar, tipu daya dan muslihat yang terpuji, diriwayatkan bahwa Ali bin Abi Thalib ketika melakukan al-mubarazah yaitu perang tanding antara dua orang sebelum terjadinya pertempuran di medan laga, ini disebut dengan al-mubarazah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tatkala berhadapan dengan seorang musyrikin, dia mengatakan, aku tidaklah akan menghadapi dua orang. Dengan ucapan Ali bin Abi Thalib ini, musuhnya mengira bahwa dia disertai oleh orang lain, bahwa bersamanya ada temannya untuk menghadapi Ali bin Abi Thalib. Padahal dalam perang tanding harus 1 lawan 1. Sehingga orang ini menoleh ke sampingnya atau menoleh ke belakangnya untuk memastikan apakah ada orang lain yang bersamanya. Ketika orang ini menoleh ke belakang atau ke samping, segera Ali bin Abi Thalib memenggal lehernya sehingga dia kalah dalam perang tanding itu. Ini disebut dengan makar, tipu daya, ya, muslihat. Namun apa yang diucapkan oleh Ali sebagai makar ini terpuji, karena dia melakukannya kepada orang yang berhak mendapatkannya. Sebab dia sedang perang tanding di medan tempur dengan seorang musyrik yang berhak mendapatkan balasan untuk dibunuh dan dihilangkan nyawanya karena dia menentang Allah dan Rasulnya. Nah, maka ini manduh,
makar, tipu daya dan muslihat yang terpuji. Nah, yang dinisbahkan kepada Allah Azza wa Jal itu adalah makar, tipu daya dan muslihat yang terpuji. Sehingga Allah Azza wa Jal ketika berbicara tentang sifat al-makru wal kaidu wal khida' wal nihal, ini semua dilakukan oleh Allah Azza wa Jal sebagai balasan atas orang-orang yang berbuat makar, atas orang-orang yang berbuat tipu daya, atas orang-orang yang berbuat muslihat terhadap Allah dan Rasulnya. Sehingga pembalasan makar dari Allah Azza wa Jal ini adalah perkara yang terpuji, bukan perkara yang tercela. Karena Allah Azza wa Jal melakukannya kepada orang yang berhak untuk mendapatkannya. Nah, maka yang terkena oleh makar Allah Azza wa Jal adalah orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang zalim, orang-orang fajir yang memang durhaka kepada Allah Azza wa Jal dari arah yang dia tidak mengiranya. Dan perbuatan makar Allah Subhanahu wa ta'ala, tipu daya Allah dan muslihat yang dilakukan oleh Allah Azza wa Jal tidak sama dengan yang dilakukan oleh orang-orang zalim dari kalangan manusia. Orang-orang zalim dari kalangan manusia melakukannya dengan aniaya, dengan kejahatan, dengan merampas hak orang lain, dan melakukannya kepada orang yang sama sekali tidak berhak untuk mendapatkannya. Wa hadza madhmum. Ini perkara yang tercela, tidak sama dengan perbuatan Allah Azza wa Jalla. Nah, oleh karena itu sekali lagi kita tegaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala melakukan al-makru wal kaidu wal nihal wal khida', makar, tipu daya, kemudian muslihat, itu sebagai balasan dan kepada orang yang berhak untuk mendapatkannya. Nah, apabila membalas makar di kalangan makhluk dianggap sebagai kebaikan, maka bagaimana dengan Al-Khaliq, Sang Pencipta Allah Azza wa Jalla? Kalau di kalangan makhluk membalas makar itu dianggap baik, maka tentunya ketika Allah Azza wa Jalla membalas makar orang-orang yang berhak untuk mendapatkannya dari kalangan kafirin wal musyrikin wal zalimin wal fajirin, ini tentu jauh lebih baik dan jauh lebih sempurna dari apa yang ada di kalangan makhluk. Dan juga membalas makar ini menunjukkan kesempurnaan kekuatan dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Orang yang tidak bisa membalas makar di kalangan makhluk disebut sebagai orang yang lemah. Iya enggak? Seorang tidak bisa membalas makar orang lain yang berbuat jahat kepadanya, ini disebut dengan dhaif. Orang yang lemah, orang yang tidak mampu. Sehingga bagi seorang yang mampu membalas makar itu kepada orang yang berhak untuk mendapatkannya tanpa kezaliman, ini disebut sebagai suatu kekuatan dan perkara yang terpuji. Maka demikian pula lah bila dinisbahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Pembalasan makar dari Allah Azza wa Jalla terhadap orang-orang yang durhaka terhadap Allah, ini sebagai dalil yang menunjukkan akan kesempurnaan kekuatan Allah Azza wa Jalla. Dan bahwasanya tidak ada satupun kekuatan yang mampu menghadapi kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makar, tipu daya dan muslihat yang tercela apabila dilakukan bukan dalam rangka membalas makar, tipu daya dan muslihat yang lainnya. Baik. Kalau kita melihat kepada ayat-ayat yang sudah kita baca, Allah menyatakan, "Wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin." Mereka berbuat makar
maka Allah Azza wa Jalla membalas makar mereka. Wallahu khairul makirin. Dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Wa makaru wa makarna wa makaru makran wa makarna makran wa hum la yash'urun. Mereka berbuat makar dan kami membalas makar mereka sementara mereka tidak menyadarinya. Semua ini ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam rangka membalas makar orang-orang yang berbuat makar terhadap Allah dan Rasul-Nya. Namun di sini kita tidak bisa menetapkan bagi Allah Azza wa Jalla nama Al-Makir atau nama Al-Kaid. Ya, tidak boleh kita menyebut bahwa Allah itu dengan nama Al-Makir, Maha Pembuat makar, atau nama Al-Kaid, Maha Pembuat tipu daya. Nah, tidak boleh kita tetapkan ini sebagai nama dan tidak pula sebagai khabar, pemberitaan tentang Allah Azza wa Jalla. Baik. Karena apabila kita menetapkan nama Al-Makir atau Al-Kaid, Maha Pembuat makar atau Maha Pembuat tipu daya bagi Allah Azza wa Jalla, nama ini tidak mutlak mengandung kebaikan. Tapi di dalamnya ada yang baik, ada yang buruk. Sebagaimana sudah kita jelaskan. Yang namanya makar dan tipu daya itu ada dua. Ada yang baik, ada yang buruk. Berarti bila kita menetapkan nama Al-Makir, nama Al-Kaid bagi Allah Azza wa Jalla, nama ini mengandung dua kemungkinan, baik atau buruk. Dan nama-nama Allah Azza wa Jalla tidak mengandung kemungkinan buruk sama sekali. Ya. Nama-nama Allah itu adalah nama-nama yang baik, yang tidak ada kekurangannya, tidak ada kelemahannya, tidak ada keburukannya, tidak ada keaibannya, maha sempurna. Sehingga Allah menyatakan di dalam Al-Quran, walillahi al-asma'ul husna. Bagi Allah nama-nama yang baik. Nah, maka ketika kita menetapkan nama bagi Allah Azza wa Jalla, harus nama itu tidak mengandung kecuali hanya kebaikan saja. Apabila mengandung keburukan walaupun dari salah satu sisi, maka ini tidak bisa ditetapkan bagi Allah Azza wa Jalla. Baik. Berbeda dengan masalah sifat. Ya. Bah, tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla ini lebih luas dibanding nama-nama Allah. Sehingga kalau Allah menetapkan sifat, tidak bisa diambil daripadanya nama Allah Azza wa Jalla secara mutlak. Kecuali kalau datang dalil dari Al-Quran wa Sunnah yang menetapkan nama itu. Nah, sedangkan kalau Allah menetapkan nama bagi dirinya, maka secara mutlak ini bisa diambil sifat Allah Subhanahu wa ta'ala dari nama tersebut. Nah, karena yang dinamakan dengan nama itu pasti memiliki sifatnya. Baik. Kemudian alasan yang lain, kenapa kita tidak memberi nama Al-Makir wal-Kaid bagi Allah Azza wa Jalla? Karena seperti yang tadi barusan kita singgung, kalau seandainya kita mengambil dari setiap perbuatan Allah Azza wa Jalla suatu nama bagi Allah, ini nama-nama Allah niscaya akan sampai pada bilangan 1000 atau lebih. Dalam kondisi tidak semua nama-nama itu ditetapkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, oleh karenanya, sebagai contoh kita misalkan perbuatan Allah atau sifat Allah al-irada wal masyiah, menginginkan dan berkehendak. Lalu apakah kita tetapkan bagi Allah Azza wa Jalla bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala punya nama Al-Murid atau Asy-Sya'i,
yang menginginkan dan yang maha berkehendak? Al-jawab la. Kenapa? Karena tidak ada di dalam Al-Quran wa Sunnah penetapan nama ini bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tidak pernah datang ada disebutkan bahwa Allah memiliki nama Al-Murid atau Asy-Sya'i, yang maha berkeinginan atau yang maha berkehendak. Walaupun dari sifat Allah Azza wa Jal, yaitu berkeinginan dan berkehendak. Nah, ini sebagai contoh. Sehingga tidak semua perbuatan dan sifat Allah bisa kita ambil daripadanya nama bagi Allah Azza wa Jal. Apalagi kalau menetapkan nama itu mengandung sisi positif dan sisi negatif. Ini terlebih lagi tidak akan bisa ditetapkan oleh Allah, tidak akan bisa ditetapkan bagi Allah Azza wa Jal. Karena nama-nama Allah semuanya maha sempurna. Baik. Termasuk dari bab yang baru saja kita bicarakan, bahwa kita tidak bisa menetapkan nama bagi Allah Azza wa Jal semata-mata adanya sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, termasuk dari bab ini contohnya seperti sifat al-istihza, berolok-olok. Sifat berolok-olok bagi Allah Azza wa Jal ini kita tetapkan karena datang dengannya Al-Quran. Tetapi berolok-olok yang dilakukan oleh Allah Azza wa Jal bukanlah dalam rangka untuk mempermainkan makhluknya. Ya, karena al-istihza ini adalah bahagian dari permainan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah meniadakan daripada dirinya permainan. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin." Tidaklah kami menciptakan langit-langit dan bumi serta segala yang ada di dalam keduanya dengan bermain-main. Ini dalam surah Ad-Dukhan ayat ke-38. Jadi Allah telah menghilangkan daripada dirinya sifat al-la'ib, sifat bermain. Itu tidak ada pada zat Allah. Sedangkan berolok-olok ini termasuk dari permainan. Sehingga Allah Azza wa Jal ketika menetapkan sifat al-istihza bagi Allah, itu dilakukan dalam rangka membalas, ya, olok-olok yang dilakukan oleh orang-orang kafir atau orang-orang munafik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulnya dan kaum mukminin. Ya. Oleh karena itu Allah menyatakan di dalam Al-Quran, "Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza qalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un." Ini dalam surah Al-Baqarah ayat ke-14. Kata Allah mengenai kaum munafikun, bila mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, qalu amanna, mereka berkata kami telah beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, bila mereka telah bersepi-sepi kepada syaitan-syaitan mereka, qalu inna ma'akum, mereka berkata sungguhnya kami bersama kalian. Innama nahnu mustahzi'un, hanya saja kami tadi berolok-olok, bermain-main. Kata Allah dalam lanjutan ayat ini, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah yang membalas olok-olok mereka dan membiarkan mereka dalam kesesatan mereka sebagai orang-orang yang buta, terombang-ambing. Baik. Maka coba lihat ayat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menetapkan sifat al-istihza dalam rangka membalas, ya, kepada olok-olok dan permainan orang-orang munafik, orang-orang kafir. Nah, sedangkan membalas berolok-olok
yang dilakukan oleh orang-orang kafir atau munafik, ini adalah kesempurnaan, menunjukkan kemahakuatan Allah, menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa akan dikalahkan oleh makhluknya. Ya, tidak akan ada kekuatan yang bisa menghadapi kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Oleh karena itu, sifat al-istihza ini ditetapkan oleh Allah dalam rangka muqabalah, yakni untuk menghadapi olok-olok orang-orang kafir atau orang-orang munafik. Nah, karena yang demikian ini, kita tidak bisa menetapkan bagi Allah Azza wa Jal sifat, tidak bisa menetapkan bagi Allah Azza wa Jal nama al-mustahzi. Ya, tidak boleh kita menyatakan bahwa Allah itu maha berolok-olok atau Allah itu maha bergurau. Tidak benar. Sebab apa? Nama ini mengandung sisi positif dan sisi negatif. Ya. Sebab al-istihza itu ada yang positif, ada yang negatif. Sedangkan yang ditetapkan bagi Allah Azza wa Jal adalah sifat al-istihza yang bermakna positif, yang merupakan kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu membalas istihza yang dilakukan oleh orang-orang kafir dan munafik. Nah, namun tidak ditetapkan oleh Allah secara mutlak. Oleh karena itu tidak bisa diambil daripadanya nama al-mustahzi. Baik. Dan juga karena setiap sifat dan perbuatan Allah belum tentu bisa ditetapkan dengannya nama-nama Allah tanpa pemberitaan dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Baik. Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebagaimana yang sudah kita singgung di awal pelajaran, mereka menetapkan bagi Allah Azza wa Jal sifat al-makru wal kaidu wal mihal wal khida' bagi Allah Azza wa Jal secara hakikat, bahwa ini adalah sifat yang nyata pada zat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang dimaksud dengan sifat ini adalah sifat membalas makar, membalas tipu daya, membalas muslihat. Sehingga dengan demikian sifat-sifat ini menjadi kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sedangkan al-mu'attilun, orang-orang yang menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, tidak mau menerima sifat al-makru wal kaidu wal mihal bagi Allah Azza wa Jalla, walaupun ditetapkan di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa sifat-sifat ini mengandung makna yang negatif, makna yang buruk, sehingga mereka tolak. Ini tidak ada pada zat Allah. Maka cukuplah bantahannya kepada mereka, yaitu apa yang sudah kita jelaskan, bahwa yang namanya sifat al-makru wal kaidu wal mihal wal khida' tanqasimu ila qismain, terbagi kepada dua. Ada yang terpuji, ada yang tercela. Yang ditiadakan dari Allah adalah yang tercela. Makar, tipu daya, muslihat yang dilakukan oleh Allah tidak seperti yang dilakukan oleh orang-orang zalim. Tidak sama dengan yang dilakukan oleh orang-orang yang kafir, oleh orang-orang yang berbuat makar, tipu daya dan muslihat kepada Allah dan Rasulnya. Tidak sama. Tetapi makar, tipu daya dan muslihat yang dilakukan oleh Allah adalah makar, tipu daya dan muslihat yang berhak didapatkan oleh mereka dalam rangka membalas, ya, itu pun dalam rangka membalas makar, tipu daya dan muslihat mereka. Maka ini adalah kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada sisi negatif di dalamnya. Baik. Sebahagian dari ahlul bidah mentakwilkan sifat makar, sifat tipu daya dan sifat muslihat bagi Allah Azza wa Jal kepada pengertian al-uqubah, ya,
Jadi kata mereka maksudnya dengan makar, tipu daya dan muslihat dari Allah yaitu siksa dari Allah. Iqab dari Allah Azza wa Jal. Sebagaimana ridha dari Allah bukan maksudnya ridha, tetapi maksudnya pahala dari Allah. Ketika Allah menyatakan radhiyallahu anhum wa radu an, Allah ridha terhadap mereka dan mereka ridha terhadap Allah, kata mereka maksudnya ridha di sini adalah pahala. Maka demikian pula di sini makar, tipu daya, muslihat maksudnya adalah siksa. Maka jawaban kita kepada mereka ini adalah perkara yang menyelisih zahir Al-Quran. Nah, menyelisih zahir Al-Quran. Sebab di dalam Al-Quran yang ditetapkan adalah makar, kemudian tipu daya dan muslihat. Nah, adapun mengenai makar seperti ayat-ayat yang sudah kita baca, mengenai tipu daya ayat-ayat yang sudah kita baca. Nah, adapun mengenai muslihat al-khida', yaitu pernyataan na'am di dalam surah Al-Baqarah. Baik. Baik, atau bukan dalam surah Al-Baqarah, dalam ayat yang lain. Saya lupa ayatnya sekarang. Syahid di situ pernyataan wa huwa khadi'uhum, dan dia Allah yang telah berbuat muslihat kepada mereka. Ini Allah nyatakan setelah mereka sebelumnya berbuat muslihat terhadap Allah Azza wa Jalla. Al-muhim bahwa semua ini ditetapkan di dalam zahir nas-nas Al-Quran. Sehingga kalau kalian mentakwilnya kepada makna yang lain, berarti kalian telah menyelisihi zahir Al-Quran. Ini satu. Yang kedua, bahwa kalian tukhalifun ijma' as-salaf. Kalian menyelisihi ijma' para salaf. As-sahabah, at-tabi'in, wal a'immah. Para sahabat, para tabi'in, dan para imam-imam Islam. Dari mana kita tahu bahwa ini adalah ijma'? Karena tidak ada di antara salaf yang memaknakan makar, tipu daya, kemudian muslihat dengan makna siksa. Ya, yang mengartikan makar, tipu daya, muslihat dengan makna siksa hanyalah kalian saja, wahai ahlul bidah. Sehingga kalian menyelisih as-salaf, generasi terbaik dari umat ini. Ya. Mereka yang tahu akan Al-Quran langsung dari mulut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu as-sahabah. Mereka membaca Al-Quran dan tidak ada di antara mereka yang mengartikan makar, tipu daya, kemudian muslihat dengan makna siksa. Semuanya mereka membaca Al-Quran, dan tentunya hukum asal bahwa mereka memahami makar, tipu daya dan muslihat adalah sebagaimana zahir Al-Quran. Kemudian yang ketiga, kalian pun telah menyelisihi makna secara bahasa. Ya, secara bahasa yang namanya makar ya makar. Telah kita sebutkan tadi definisinya. Nah, yang namanya tipu daya ya tipu daya. Yang namanya muslihat ya muslihat. Ya, sebagaimana yang telah disebutkan definisinya, yaitu engkau mencari jalan untuk sampai dengan sebab-sebab yang tersembunyi kepada menjatuhkan musuhmu. Nah, inilah yang disebut dengan makar, disebut dengan tipu daya, disebut dengan muslihat. Menjatuhkan musuh dengan cara-cara yang tersembunyi. Nah, tanpa dia tahu. Oleh karena itu, kalian telah menyelisihi zahir Al-Quran, kalian telah menyelisihi ijma' as-salaf, dan kalian telah menyelisihi bahasa Arab. Nah, maka dalam perkara ini Ahlus Sunnah wal Jamaah
Kita tegaskan sekali lagi, mereka menetapkan sifat al-makru wal kaidu wal mihal bagi Allah Azza wa Jal sesuai dengan hakikatnya yang merupakan zahir daripada Al-Quran. Nah, sekarang kita lihat kepada makna ayat yang pertama. Allah Azza wa Jal berfirman, wa huwa syadidul mihal. Dan dia yang dimaksud adalah Allah syadidul mihal, adalah zat yang maha keras makarnya. Al-mihal secara bahasa disebutkan oleh Ibnul A'rabi, maknanya adalah al-makr. Al-mihal huwa al-makru. Yang dimaksud dengan al-mihal yaitu al-makr, makar. Fahuwa subhanah syadidul makri wa syadidul kaid. Maka Allah Azza wa Jal yang maha suci sangat keras makarnya dan sangat keras tipu dayanya. Syadidul mihal ay syadidul makri wa syadidul kaid. Sangat keras makarnya dan sangat keras tipu dayanya. Sedangkan makar dari Allah Azza wa Jal yang dimaksud yaitu isalul makruh ila man yastahiquhu min haitsu la yash'ur wa la yahtasib. Makar yang datang dari Allah yaitu isalul makruh, sampainya perkara yang tidak diinginkan, ila man yastahiquh, kepada orang yang berhak untuk mendapatkannya, min haitsu la yash'ur wa la yahtasib, dari sisi yang dia tidak merasa dan tidak mengiranya. Tiba-tiba makar Allah itu telah terjadi pada dirinya. Ya, disebut makar karena datangnya secara tersembunyi. Sebabnya pun tersembunyi. Orang yang terkena oleh makar Allah Azza wa Jalla sebagai balasan terhadapnya, dia tertimpa dalam keadaan tidak merasa dan tidak tahu. Tiba-tiba saja makar Allah itu telah terjadi pada dirinya. Subhanallah. Maka hati-hati terhadap balasan makar Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang selalu berbuat makar terhadap Allah, Rasulnya dan kaum mukminin. Baik. Sebagian ulama menafsirkan al-mihal dalam ayat ini dengan makna al-uqubah, dengan makna siksa. Nah, sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, inna batsha rabbika lasyadid, sungguhnya serangan Rabbmu adalah keras. Juga firman Allah Azza wa Jal, inna akhzahu alimun syadid, sungguhnya balasan Allah sangat pedih dan keras. Maka dari ayat-ayat ini mereka memaknakan al-mihal dengan makna al-uqubah, siksa. Tetapi zahir dari karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Al-Aqidatul Wasithiyah ini, beliau menguatkan bahwa al-mihal yang lebih dekat maknanya adalah al-makr. Sebab beliau menggandengkan ayat ini dengan ayat-ayat yang berikutnya yang berbicara tentang pembalasan makar dari Allah Azza wa Jalla, pembalasan tipu daya dari Allah Azza wa Jalla kepada orang yang berhak untuk mendapatkannya. Maka dari metode Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang menggandengkan ini, kita ketahui bahwa beliau berpandangan bahwa al-mihal maknanya adalah al-makr. Nah, kemudian ayat yang kedua, wa qauluh, dan firman Allah Azza wa Jalla, wa makaru wa makar Allah wallahu khairul makirin. Mereka berbuat makar
dan Allah membalas makar mereka. Wallahu khairul makirin, dan Allah adalah sebaik-baik pembuat makar. Ayat ini turun mengenai Nabi Isa alaihissalam. Ya, ketika kaum Yahudi ingin membunuh Nabi Isa alaihissalam, maka beliau masuk ke dalam sebuah rumah yang di sana terdapat lubang angin. Maka beliau alaihissalam dengan bantuan malaikat Jibril alaihissalam, ketika dikepung oleh orang-orang Yahudi yang ingin membunuh beliau, beliau diangkat oleh Allah ke langit dengan perantara malaikat Jibril lewat lubang angin ini. Sehingga ketika orang-orang Yahudi ini ingin membunuhnya, mereka mengutus satu orang dari mereka yang disebut namanya Yahuda. Nah, maka orang ini masuk ingin menemui Nabi Isa alaihissalam. Maksudnya, ya menemui beliau dalam rangka suatu kebutuhan. Tidak memberitahu kepada Nabi Isa alaihissalam bahwa dia akan dibunuh oleh orang-orang Yahudi yang mengepung rumahnya. Namun Allah Azza wa Jalla sudah mengetahui makar mereka orang-orang kafir ini. Ketika Yahuda berpura-pura masuk ingin menemui Nabi Isa alaihissalam ke dalam rumah itu, Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat Nabi Isa alaihissalam lewat lubang angin tersebut dengan malaikat Jibril. Diangkat langsung ke atas langit. Baik. Dan Allah serupakan wajah orang ini dengan wajah Nabi Isa alaihissalam. Inilah pembalasan makar dari Allah Azza wa Jalla. Dia ingin berbuat makar terhadap Nabi Isa, Allah membalas makarnya. Sehingga wajahnya diserupakan dengan Nabi Isa. Ketika dia keluar, dia menyatakan tidak ada seorang pun di dalam rumah. Ma fil baiti ahad, kata dia. Tidak ada di dalam rumah ini seorang pun. Mereka yang telah mengepung rumah ini, yang mendelik matanya, loh, ini siapa ini? Kan begitu. Sebab mereka melihatnya bahwa dia adalah Nabi Isa alaihissalam. Telah diserupakan oleh Allah Azza wa Jalla wajahnya dengan wajah Nabi Isa. Sehingga mereka menyatakan Anta Isa. Lalu mereka tanpa berpikir panjang membunuhnya. Dan inilah yang mereka anggap bahwa yang mereka bunuh adalah Nabi Isa alaihissalam. Nah, Allahul musta'an. Maka inilah yang dimaksud oleh Allah Azza wa Jalla di dalam firman-Nya, "Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin." Mereka berbuat makar dan Allah membalas makar mereka. Dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Hal ini disebutkan oleh Ibnul Jauzi dari Ibnu Abbas, kemudian oleh Al-Baihaqi dalam Al-Asma' wa Sifat dari Al-Farra, ucapan Al-Farra dan sanadnya sahih kepada Al-Farra. Kemudian juga disebutkan oleh Ibnu Jarir dari As-Suddi. Namun di dalamnya terdapat kelemahan. Baik. Sekarang kita perhatikan penggalan firman Allah Azza wa Jalla, "Wallahu khairul makirin." Dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Maksud dari firman Allah bahwa Allah sebaik-baik pembuat makar, aqwahum wa aqdaruhum ala isalid dharari biman yastahiqquh. Allah adalah zat yang maha kuat, yang maha mampu untuk menyampaikan bahaya kepada orang yang berhak mendapatkannya. Min haitsu la yahtasibu wa la yash'ur. Dari sisi yang dia tidak mengira dan tidak merasanya. Baik. Kenapa Allah Azza wa Jalla tidak menyatakan wallahu ankarul makirin? Dan Allah adalah zat yang paling berbuat makar. Untuk menunjukkan kemahakuatan Allah.
Al-jawab, karena pernyataan amkarul makirin tidak menunjukkan bahwa makar itu adalah baik. Ya, jika pernyataannya adalah yang paling berbuat makar, ini tidak mengandung kebaikan. Tapi bisa baik, bisa buruk. Kemungkinannya ada dua, bisa baik, bisa buruk. Beda dengan pernyataan Allah dalam ayat ini, wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Berarti segala makar yang dibuat oleh Allah Azza wa Jalla adalah baik. Ya, semua makar dari Allah adalah khair, baik. Makanya Allah nyatakan wallahu khairul makirin, dan Allah adalah sebaik-baik pembuat makar. Sebab makar Allah Azza wa Jalla adalah makar dalam rangka membalas makar orang-orang yang kafir, yang zalim, dan juga dilakukan oleh Allah terhadap orang yang berhak mendapatkannya. Maka semua makar Allah itu adalah baik. Nah, sebahagian salaf menafsirkan makar Allah Azza wa Jalla terhadap hambanya, yaitu dengan pernyataan annallaha istadrajahum bin ni'am min haitsu la ya'lamun wa kullama ahdatsu dzanban ahdatsa lahum ni'mah. Ya, sebahagian salaf menafsirkan makar dari Allah terhadap hambanya, yaitu Allah istadrajahum, Allah itu mengulur-ngulur waktu untuk mereka bin ni'am, dengan curahan kenikmatan-kenikmatannya, min haitsu la ya'lamun, dari arah yang mereka tidak mengetahuinya. Wa kullama ahdatsu dzanban, tatkala mereka membuat satu dosa, ahdatsa lahum ni'mah, Allah memberi kepada mereka satu nikmat. Nah, kemudian setelah itu Allah hancurkan dan binasakan mereka dari sisi yang mereka tidak merasa dan mengiranya. Inilah yang disebut dengan makar. Ya, mereka kira bahwa mereka diridhai, disukai, disenangi oleh Allah Azza wa Jalla. Buktinya mereka dilimpahkan berbagai nikmat. Mereka menyangka bahwa di sana tidak akan ada siksa dari Allah. Atau mereka menyangka bahwa Allah Azza wa Jalla akan memaafkan mereka dengan kesalahan-kesalahan mereka. Buktinya Allah melimpahkan kepada mereka berbagai nikmat. Ternyata Allah Azza wa Jalla menyiksa mereka dalam keadaan mereka tidak menyangka, tidak mengira. Makanya hati-hati kalau menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak pandai mensyukuri nikmat itu, jangan-jangan itu adalah makar dari Allah. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-96. Afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasirun. Kata Allah Azza wa Jalla, afa amina ahlul qura, apakah para penduduk negeri itu merasa aman? Ayyatiyahum ba'suna, bahwa datang kepada mereka siksa kami, petaka dari kami, bayatan, di malam hari, wahum naimun, sementara mereka dalam keadaan tertidur. Subhanallah, semuanya dalam keadaan lelap tertidur. Ternyata Allah Azza wa Jalla tiba-tiba mendatangkan siksanya, mendatangkan petakanya, ya, kepada orang-orang yang telah merasa aman daripada makar Allah ini tadi. Mereka diberi nikmat oleh Allah Azza wa Jalla, tetapi mereka menggunakan nikmat itu untuk bermaksiat kepada Allah. Ini perkara yang mengerikan sekali. Baik. Awa amina ahlul qura, apakah para penduduk negeri itu merasa aman? Ayyatiyahum ba'suna duhan,
bahwa datang kepada mereka petaka dari kami di waktu duha. Waktu duha yaitu ketika matahari mulai meninggi dan mengeluarkan panasnya. Nah, ya dimulai dari waktu-waktu sekitar jam 7:30, jam 8 kalau kita di sini. Nah, ketika matahari mulai mengeluarkan panasnya. Baik, ini duha. Wahum yal'abun. Sementara mereka dalam keadaan masih bermain-main. Subhanallah. Apa aminu makrallah? Apakah mereka merasa aman terhadap makar Allah? Fala ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasirun. Tidak ada yang merasa aman daripada makar Allah kecuali kaum yang merugi. Nah, makar Allah yang dimaksud di sini, Allah mengulur waktu kepada mereka. Allah curahkan berbagai kenikmatannya, berbagai kemudahannya, berbagai anugerahnya kepada hamba-hambanya ini tadi, namun mereka tidak tahu untuk mensyukuri nikmat Allah, sehingga mereka terus larut dalam dosa-dosa mereka dan maksiat-maksiat mereka. Merasa aman bahwa Allah Azza wa Jalla tidak akan menyiksa mereka. Ternyata Allah mendatangkan petakannya ketika dalam keadaan mereka tertidur lelap. Allah mendatangkan petakannya di waktu duha dalam keadaan mereka tidak mengira. Sehingga kita takut, ya, kalau membaca ayat-ayat yang seperti ini, musibah-musibah, petaka-petaka yang datang kepada kita atau kaum muslimin di negeri ini di belakang hari ini, kita khawatirkan itu adalah makar dari Allah Azza wa Jalla. Ya, berapa banyak sudah kenikmatan, berapa banyak sudah anugerah, berapa banyak sudah kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah kepada kita, wahai kaum muslimin. Berapa banyak. Nah, tapi coba lihat bagaimana umat kita di dalam menggunakan nikmat-nikmat Allah tersebut. Nah, apakah mereka bersyukur kepada Allah atau mereka justru menggunakan nikmat-nikmat itu ketika diberi oleh Allah Azza wa Jalla untuk bermaksiat kepada Allah? Nah, ternyata secara tiba-tiba ya datang kepada mereka petaka dari Allah Subhanahu wa taala. Air laut yang naik, sebut dengan tsunami, ya. Gempa yang menggoncangkan negeri mereka, meruntuhkan tempat tinggal mereka, mewafatkan keluarga-keluarga mereka dalam keadaan mereka tidak sadar kalau ini akan datang, ini akan terjadi. Nah, makanya jangan merasa aman kalau diberi kemudahan, kenikmatan, kelonggaran oleh Allah. Lihat, hati-hati, ini akan bisa menjadi makar dari Allah kalau kita tidak bisa mensyukurinya. Suatu saat nanti datang balasan dari Allah. Nah, dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla mengancam para penduduk negeri yang mendustakan para Rasul alaihi wassalatu wassalam, bahwa yang mengakibatkan mereka tertimpa oleh petaka adalah al-amnu min makrillah. Ya, merasa aman terhadap makar Allah, merasa bahwa mereka tidak akan disiksa oleh Allah. Ya, sebagian mereka bahkan menantang, coba datangkan hujan batu dari langit kalau engkau adalah orang yang benar. Dinyatakan ini kepada salah seorang Rasul utusan Allah Azza wa Jalla. Nah, mereka tidak takut terhadap Allah. Ternyata mereka disiksa oleh Allah Azza wa Jalla dalam keadaan mereka tidak menyangkanya. Inilah makar dari Allah. Baik. Al-Hasan al-Basri rahimahullah menyatakan, "Man wassa'a Allahu 'alaihi falan yara annahu yamkuru bih fala ra'yalah." Barang siapa yang diberi kelapangan oleh Allah, namun dia melihat bahwa Allah tidak akan berbuat makar terhadapnya, fala ra'yalah, maka berarti dia tidak punya pikiran. Hati. Ketika Allah membukakan kelonggaran, kelapangan, kemudahan, kenikmatan, anugerah kepada kita, ya, sehingga kita mendapatkan kemudahan hidup, jangan dikira bahwa itu tidak ada perhitungannya di sisi Allah.
Jangan kita merasa bahwa kita tidak akan terkena oleh makar Allah Azza wa Jalla. Tidak mungkin Allah akan membalas kita dengan makarnya. Tidak mungkin Allah akan menyiksa kita, akan menimpakan kita musibah. Kalau ada yang beranggapan seperti ini, berarti dia tidak punya pikiran. Sebab nikmat, kemudahan, kelonggaran, anugerah yang diberikan oleh Allah ini bisa jadi merupakan makar dari Allah. Nah, sehingga orang itu semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh, suatu ketika dihancurkan dan dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla, tanpa dia menyangka dan mengiranya. Baik. Berkata Qatadah rahimahullah, "Baghatal qauma amrullah." Satu kaum tertimpa petaka secara tiba-tiba dengan perintah dari Allah. Wa ma aqadallahu qauman qat. Tidaklah Allah menyiksa satu kaum sekalipun illa inda salwatihim, melainkan ketika mereka dalam keadaan sibuk dengan hiburan-hiburan. Wa ni'matihim, sibuk dengan kenikmatan-kenikmatan kepada mereka. Wa ghirratihim, dan sibuk di dalam kelalaian dan kelengahan mereka. Ya, fala taghtarru billah. Maka janganlah kalian terpedaya dengan Allah Azza wa Jalla. Apa yang Allah berikan itu hati-hati. Itu semua ada perhitungannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan ada Allah menyiksa seorang hamba dalam keadaan dia rajin ibadat kepada Allah, banyak beristighfar kepada Allah, na'am, membekali diri dengan amalan yang saleh, ilmu yang nafi' dan sebagainya. Allah menyiksa suatu kaum ketika mereka penuh dengan kenikmatan, kemudahan, dalam keadaan sibuk dengan hiburan, sibuk dengan kelengahan dan kelalaian mereka, dan tidak ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Di saat itulah datang siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, siksa ini datangnya bukan mereka dalam keadaan sadar akan datang siksa. Bahkan petaka itu terkadang diturunkan oleh Allah dalam keadaan mereka tidak menyangka. Bukan terkadang, bahkan inilah siksa Allah Azza wa Jalla. Nah, supaya mereka merasakan bahwa siksa Allah itu pedih. Coba bayangkan dalam keadaan tertidur lelap, tiba-tiba datang gempa. Ngeri gak? Ngeri. Nah, dalam keadaan sedang sibuk ingin bersiap-siap dengan berbagai kegiatan-kegiatan, kesibukan-kesibukan duniawiyah, ternyata datang petaka dari Allah Azza wa Jalla. Datang air laut yang naik ke daratan. Ini suatu hal yang cukup mengagetkan dan dirasakan pedihnya. Nah, agar manusia itu sadar bahwa siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan makarnya adalah keras. Baik. Sehingga datangnya makar dan siksa Allah ini secara tiba-tiba, mereka tidak menyangkanya. Waqala Ismail bin Rafi'. Ismail bin Rafi' berkata, "Minal amni min makrillah iqamatul 'abdi 'ala dzamb wa yatamanna 'ala Allahil maghfirah." Kata beliau, Ismail bin Rafi', termasuk merasa aman dari makar Allah, yaitu seorang hamba selalu melakukan dosa, sedangkan dia berangan-angan bahwa Allah akan mengampuninya. Ya, berbuat dosa, berbuat dosa, berbuat dosa. Tapi dia selalu punya harapan, gampanglah. Nanti Allah akan mengampuni saya kalau saya bertaubat. Gampanglah. Yang penting istighfar, nanti akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Lah, ini termasuk al-amnu min makrillah. Ya, siapa tahu sebelum engkau bertaubat kepada Allah, sebelum engkau kembali kepada Allah, minta ampun kepada Allah, Allah sudah menyiksamu dengan makar dari Allah Azza wa Jalla. Allahumma musta'an. Maka merasa aman daripada makar Allah ini termasuk daripada dosa yang sangat besar. Ya, merasa aman dari makar Allah ini sendiri adalah dosa yang sangat besar dan mengurangi kesempurnaan tauhid. Nah,
Maka seorang yang mukmin dan bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla tidak boleh merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Baik. Oleh karena itu dakwah kepada tauhid ini dalam rangka menyelamatkan umat daripada pembalasan makar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan